Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua dari Nusantara dan ada juga dari Taiwan yang hadir, Masya Allah ya. Alhamdulillah, Taiwan hadir, Karawang hadir, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kemudian Jonggol ya, Gresik hadir, Bismillah ya. Kemudian juga ini dari Lumajang, Jawa Timur siap belajar, Alhamdulillah. Kemudian ini MDKR ya, MDKR ini mitra ya, mitra dari Dinar Khairul Razikin Sorek Riau hadir, Alhamdulillah ya. Masya Allah, mata saya sampai berkaca-kaca Pak Nas, rindu camp, iyalah. Tadi adalah video camp ya, video pada saat kita melakukan camp selama 2 hari 1 malam, subhanallah. Depok, Bengkulu, Wonosobo, subhanallah, saya udah nggak bisa catch up lagi. Makassar gabung, Samarinda, Lampung, Siak, alhamdulillah. Senang sekali ya, semua bisa hadir membersamai kita di kesempatan pagi hari yang cerah ini. 17 Februari 2021, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya berada dalam keadaan yang semakin dekat dengan keajaiban Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mindset Muslim, tentang uang dan penjagaan kekayaan atau uang dan kekayaan ya. Oke ya, langsung to the point kita ya bahas ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah ya. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah ini, apa yang kita bahas kali ini menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita, kepada mertua kita, kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, kemudian juga kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita semua, dan kepada semua orang yang telah memberikan andil kebaikan bagi kita ya, yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Kita kirimkan Al-Fatihah ini ya. Kemudian juga sambung menyambung kepada para ulama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, terima kasih yang sudah hadir 564 pada saat ini dan terus bertambah. Hari ini kita akan bicara tentang mindset Muslim. Jadi hari ini bincang hikmah ya. Jadi bincang hikmah kita kaitannya dengan bagaimana mindset seorang Muslim tentang uang ya, karena berbeda pendapat ya, banyak yang beda pendapat tentang uang, harta, kekayaan bagi seorang Muslim ya. Nah, ini datanya ya, data pooling yang baru saja tadi saya sampaikan atau mintakan ya kepada teman-teman semua. Yuk silakan yang mau isi pooling gitu ya. Nah, ternyata subhanallah ya, ini ada data pooling kita. 3% menganggap bahwa dunia itu penjara ya bagi kaum muslimin. Udahlah gitu ya, dunia itu hina gitu ya, sabar saja, nikmati nanti di surga. Itu ada 3% ya, ada 3% sahabat kita yang berpendapat seperti itu ya. Sah-sah aja ya, 3% itu berapa orang dari 1000 ya, berarti sekitar 51 orang ya, 51 orang yang mengisi polling ini, dan polling ini juga bertambah terus ya. Saat ini statusnya sudah 1.500 ya, 1.493 yang mengisi polling. Tadi masih 1.083. Oke, 3% ya, 3% yang menganggap dunia itu penjara bagi kaum muslimin ya.
Nah, yang mungkin yang mengisi ini ya merujuk kepada hadis Rasulullah SAW ya, apa namanya, ad-dunya sirajul mu'min ya. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman ya. Udahlah ya, ada apapun ya, kekayaan, harta yang kita dapatkan itu sabar aja karena dunia ini hina gitu ya. 3%. 3% menganggap biasa-biasa aja. Semua sudah diatur oleh Allah, nggak usah ngoyo, nanti juga Allah kasih rezeki gitu ya. Jadi dia tuh yang 3% berikutnya adalah orang-orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi nggak terlalu ngoyo-ngoyo banget gitu ya. Dapat rezeki ya hayo gitu kan, nggak dapat ya udah gitu ya. Nah ini 3%. Nah 77% yang paling banyak adalah muslim harus kuat secara ekonomi. Selain mandiri juga agar terhindar dari bahaya-bahaya akhirat ya. Ini adalah 77% ya. Tapi saya bagi nih 14% nih. Saya tahu Islam harus kuat ekonominya, tapi saya nggak tahu bagaimana mencapainya. Ada yang bingung juga gitu. Iya sih, saya tahu sih kalau harus kuat gitu, tapi nggak ngerti saya caranya. Nah kalau yang ini, yang ke berikutnya adalah saya belum paham karena terlalu banyak kontradiksi antara Ustadz A, B, C. Itu semua beda-beda pendapat ya. Nah tapi 91% memiliki keyakinan bahwa Islam itu harus kuat secara ekonomi ya. Jadi bismillah, ternyata 91% teman-teman kita nih meyakini gitu loh bahwa Islam tuh harus kuat secara ekonomi. Tapi uniknya data kita kemarin ya kan, data kita kemarin itu yang bincang hikmah minggu lalu ya, data pooling kita menunjukkan bahwa 81%, nah unik nih gitu ya, 91% yakin bahwa Islam tuh harus kuat gitu kan, tapi gitu 90 sebentar tadi mana ya, 91% ya, nah ini 81% di sini ya. Jadi uniknya tadi data pooling tadi 91% itu menganggap bahwa Islam tuh harus kuat gitu. Tapi pooling yang barusan gitu ya, pooling yang minggu lalu gitu, 81% itu belum lunas gitu. Jadi kontradiktif ya. Kita pengen banget gitu, pengen banget lunas amanah gitu ya, pengen banget kuat secara ekonomi, tapi gitu ada tapinya tuh ya. Mana tadi file saya ya? Tapi saya gitu ya, nah ini ya. Jadi 91% pengen Islamnya kuat, tapi 81% itu berada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ya. Tapi it's okay lah, artinya ada sebuah keinginan ya yang baik. Nah yang 9% adalah pendapat yang sedikit banyak menggambarkan tentang kehati-hatian ya, itu juga bagus ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita merapihkan gitu ya. Ada gap yang sangat besar antara keinginan dan realita ya. Keinginannya Islam kuat, realitanya gitu ya, ternyata kita berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah makanya materi ini penting gitu ya. Sumber dari segalanya itu adalah karena mindset kita yang nggak tepat terhadap uang dan kekayaan. Yuk kita bahas ya. Oke, nah pooling tadi itu juga sesuai dengan data ekonomi umat ya. Data ekonomi umat ya, bahwa kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai mewariskan 70.000 properti gitu kan. Cash flow per bulannya itu sekian-sekian. Jadi lebih kurangnya pendapatannya Umar bin Khattab itu adalah 233 miliar per bulan.
beda tipis sama kita ya kan. Kalau Umar kan 233 miliar gitu kan. Nah kalau di kita 2.330.000. beda beda nol aja ya. Kekayaan Utsman bin Affan, simpanan uang 151.000 dinar, itu berarti lebih kurangnya 600 miliar. Mewariskan properti sepanjang wilayah Haris dan Khaybar beberapa sumur senilai 200.000 dinar, ya 800 miliar. Luar biasa. Jadi ternyata data ekonomi kita itu menunjukkan bahwa kita ini sangat kaya gitu kan, kaum yang kaya gitu ya. Kemudian Zubair bin Awam 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak gitu kan. Artinya kan sangat-sangat makmur gitu ya, kekayaannya luar biasa. Kekayaan Amr bin As 300.000 dinar, kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat. Nah, kalau dilihat dari data-data ekonomi ini gitu ya, poolingnya juga kita pengen umat Islam itu kuat gitu ya, 91%. Kemudian ada persoalan dari sisi amanah yang kemarin kita bahas, lunas amanah menggunakan emas gitu ya. Nah berarti itu tadi ya, ada gap antara keinginan kita ya dan realita. Tapi kabar baiknya adalah gitu ya, kabar baiknya adalah jadi kan ini dream kita ya, ini dream ya kan. Kemudian ini realita ya. Nah, realita kita gitu ya, itu 81% punya amanah. Dreamnya 91% ingin kuat secara ekonomi ya kan. Ya bukan hanya diri sendiri bahkan ya, bahkan secara umat gitu ya. Nah, artinya ada gap yang tinggi sekali ya antara realita dengan dream gitu ya. Ya realitanya punya amanah. Nah, kabar baiknya adalah realita ini didukung dengan ya, didukung dengan fakta sejarah. Ya, didukung dengan fakta sejarah. Sains membuktikan bahwa apapun yang sudah pernah terjadi ya, itu bisa terulang lagi ya. Sains itu mengatakan demikian. Jadi apapun yang sudah pernah terjadi di masa yang lampau itu bisa terjadi lagi dengan tentunya dengan upaya-upaya tertentu ya. Nah, maka kabar baiknya adalah insya Allah dream ini ya akan terjadi karena pernah ada sejarahnya umat Islam itu kaya raya. Oke ya, jadi bismillah, insya Allah kita optimistik ya. Nah sekarang tinggal bagaimana ya mindset kita perbaiki dulu. Pertama, kaya itu baik ya. Kaya itu baik jika dan hanya jika itu ya. Jadi kaya itu baik. Nah mindset ini harus kita tanam kuat-kuat gitu loh. Kaya itu baik, kaya itu baik, kaya itu baik. Tapi ada syaratnya, jika dan hanya jika. Satu, didapatkannya dengan halal. Oke, kaya itu baik jika didapatkannya dengan halal ya. Maka kita benar-benar mau kekayaan. Nah, mindsetnya benar-benar harus diupayakan dengan cara yang terbaik, dengan halalan thayyiban gitu ya. Dengan halalan thayyiban. Kalau nggak didapatkan dengan halal ya lebih baik nggak deh. Kalau syubhat nggak deh gitu ya. Jadi jangan sampai seperti entah Nun di sana gitu kan mengatakan Ustadz gitu. Ini kita dapetin yang haram aja tidak mudah apalagi yang halal gitu. Enggak kok. Yang halal itu banyak ya. Yang halal itu banyak dan halal ditambah dengan kaya itu adalah sebuah kebaikan. Karena ada juga yang mengatakan bahwa uang adalah pangkal segala kejahatan gitu ya. Nah itu mindset yang nggak tepat. Mindset yang tepat adalah kaya itu baik jika didapatkannya dengan halal. Berikutnya adalah jika apalagi ya dimanfaatkan dengan baik. Jika dimanfaatkan dengan baik baru gitu ya. Jika dimanfaatkan dengan baik baru kekayaan itu juga baru bermanfaat. Kalau dimanfaatkannya dengan tidak baik ya,
berfoya-foya, membangun tempat-tempat maksiat, itu juga nggak bagus. Oke, jadi didapatkannya halal, dimanfaatkannya dengan baik, dimiliki oleh muslim yang soleh. Oke, dalam sebuah hadis disebutkan ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Ya, sesungguhnya harta terbaik itu adalah yang dimiliki oleh seorang muslim yang soleh. Nah, jadi kalau seandainya ada muslim soleh, duhanya luar biasa, tahajudnya bagus, didapatkannya dengan halal, dia manfaatkan dengan baik, masya Allah. Ya, kita boleh ya iri dengan orang yang seperti itu, yang bersedekah dan seterusnya. Ya, kemudian berproses dengan niat yang benar. Ya, berproses dengan niat yang benar. Niatnya nggak boleh keserakahan, pengen nunjukin diri bahwa saya hebat, kemudian kemarahan karena dendam pernah dihina orang gitu ya. Kemudian jadi niatnya mesti benar. Kalau niatnya benar, insya Allah ya. Jadi kaya itu baik, cuma ada 4 syarat. Didapatkan dengan halal, dimanfaatkan dengan baik, dimiliki oleh seorang muslim yang soleh, berproses dengan niat yang benar. Bayangkan kalau seandainya Anda memiliki 4 kombinasi ini, maka kekayaan yang Anda dapatkan 5 kombinasi ya, punya harta yang luar biasa kaya seperti tadi para sahabat-sahabat Nabi. Oke, nah jadi bismillah yuk sama-sama kita rapihkan mindset kita. Kaya itu baik ya, kaya itu baik, tapi ada syaratnya. Oke, jadi syarat itu yang betul-betul harus dipenuhi. Nah maka ketika kita mau dapetin harta nih, tanyakan dulu ini halal enggak halal, halal enggak halal, enggak halal buang. Jangan ragu-ragu sudah. Gitu ya, jangan ragu-ragu, langsung nih ini halal haram gitu kan, oh ini haram nih gitu kan, oh mohon maaf gitu ya, oh ini syubhat, oh kalau syubhat saya tinggalkan, begitu ya. Jadi kalau seandainya ya kita benar-benar melakukannya dengan baik, insya Allah ya. Oke, ini mindset pertama. Mindset yang kedua, bekerja keras. Banyak orang yang bertanya tentang bekerja keras itu bagaimana sih hukumnya gitu ya. Bukannya kita ini nggak usah terlalu ngoyo gitu kan, ngapain sih kerja keras gitu ya, ngapain kita kerja keras, wong rezeki sudah dijamin, nggak usah ngoyo ya kan, ngapain kita kerja keras. Nah di sini rapihnya niat harus kita benar-benar wujudkan ya, kita benar-benar harus mencapai kerapihan niat nih ya. Oke, rezeki udah dijamin, nggak usah ngoyo. Ya, kalau dalam ilmu magnet rezeki kita kalau orang-orang barat itu kan kerja keras baru dapat duit gitu kan. Kalau di kita umat Islam sederhana, minta ampun sama Allah, rezeki pasti banyak gitu. Lah terus kemudian untuk apa kerja keras ya? Jadi kerja keras itu ya, bekerja keras bukan untuk dapatkan rezeki. Nah, ini mindset yang harus kita rapihkan. Ya. Panas ngapain sih? Ngoyo itu apa ya? Ngoyo itu terlalu ambisi ya. Nggak usah ambisi ya. Jadi ambisi kalau bahasa ini sahabat saya pada Malaysia nih ya, Roziana Rashid ya. Ngoyo itu ambisi ya, terlalu ambisius ya. Nah, jadi bekerja keras ya itu bukan untuk dapatkan rezeki. Wong rezeki udah dijamin, betul itu. Ya. Tapi untuk apa? Kita kerja keras, ya. Untuk apa kita kerja keras? Jadi kerja keras bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh luar biasa gitu kan. Upayanya adalah upaya maksimal, ya. Bahkan dalam sebuah ya, ngoyo ambisius, ya betul. Jadi dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan innallaha katabal ihsan ya, innallaha sesungguhnya Allah katabal ihsan mewajibkan kepada kalian al ihsan. Ihsan ini profesional ini bukan ambisius ya. Katabal ihsan ini adalah sebaik-baik pekerjaan gitu. Nyapu sekali bagus gitu kan, nyapu 2 kali lebih bagus. Nah itu ihsan ya, ihsan. Ngepel gitu kan bagi seorang cleaning service gitu kan, dilap lagi, lap sekali bagus, lap berkali-kali gitu ya, itu adalah profesional, ihsan ya, sebaik-baik pekerjaan. Oke? Nah, maka untuk apa kita bekerja keras ya?
untuk satu, tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya. Jadi niatnya mesti rapih nih, ya, bahwa saya bekerja keras bukan untuk dapatkan rezeki, tapi saya nggak mau jadi beban bagi orang lain. Ya, karena saya harus bekerja keras. Dalam materi kita sebelumnya kita membahas tentang doa 8 ya. Auzubika minal hammi wal hazan wa auzubika minal ajazi wal kasal, pengecut ya, dan juga lemah ya. Jadi itu orang-orang yang menjadi beban bagi orang lain. Nah, kita nggak mau jadi beban buat orang lain, makanya kita bekerja keras gitu. Ya, so bekerja keras bukan untuk dapat rezeki, udah jamin kok ya, rezeki udah dijamin. Ya, waktu itu ada satu dialog ya, seorang yang bawa lemari gitu ya, bawa lemari kemana-mana gitu ya. Nah, lemari itu untuk dijual gitu. Ada orang yang heran gitu, ya, kenapa bapak ya kok bawa lemari ini gitu, ya, apa memang ada yang beli gitu ya? Dia bilang gini, ya rezeki udah dijamin, sepanjang ada yang jual pasti ada yang beli, gitu. Subhanallah, keyakinannya luar biasa. Nah, so kerja keras bukan untuk dapatkan rezeki, tapi untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Yang berikutnya adalah untuk dihapus dosa. Jadi kerja keras kita, ya, kerja keras dalam upaya-upaya kita. Misalnya kayak sekarang nih ada mitra-mitra Dinar Khairul Razikin gitu ya. Dia kerja keras gitu kan, memperkenalkan emas berukir dinar gitu kan ke masyarakat, ya. Bekerja keras di tempat-tempat kita bukan untuk dapatkan rezeki. Karena rezeki udah dijamin, beneran rezeki udah dijamin. Tapi yang belum dijamin adalah penghapusan dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, zakat, gitu ya, haji, umroh, nggak bisa dihapus dengan amalan-amalan tersebut. Ya, namun hanya bisa dihapus dengan berpayah-payah mencari nafkah. Itu ada sebuah hadis ya. Mohon maaf ya, saya nggak ingat mau masukin ke sini. Jadi bekerja keras itu juga untuk membuka perisai rezeki, agar dihapuskan dosanya, ya. Jadi kerja keras. Pak Nas, ngapain sih kita kerja keras? Iya, untuk dihapus dosa. Ada satu dosa yang tidak akan dihapuskan kecuali dengan berpayah-payah mencari nafkah. Nah, maka bismillah, yuk sama-sama kita kerja keras, siap ya? Kerja keras di ladang-ladang kita. Ya, semaksimal yang kita bisa, semampu yang kita ya mampu gitu ya. Agar apa? Agar kita dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kemalasan, dosa pengecut, ya kan? Dosa sedih, dosa takut, dosa nganggur. Itu kan dosa-dosa yang nggak bisa dihapus kecuali dengan bekerja keras. Maka bismillah, yuk kerja keras. Berikutnya adalah mewujudkan fardu kifayah. Jadi kita kerja keras bukan untuk ya, dapatkan rezeki, tapi untuk mewujudkan fardu kifayah. Yang kalau seandainya kita nggak bekerja keras, akhirnya nggak terjadi. Sekolah, ya, sekolah ini kan harusnya kan gratis buat semua orang gitu kan. Cuma sekarang ini kan ada proses pembayaran gitu ya. Ya, oke lah, sekarang ini masih dalam proses seperti itu. Tapi kita wujudkan nih fardu kifayah, sekolah itu harus gratis buat semua orang. Rumah sehat, ya. Bukan rumah sakit ya, rumah sehat. Rumah sehat juga harusnya gratis. Ya, fardu kifayah itu kita wujudkan rumah sehat bagi semua orang gitu ya. Rumah ibadah ya. Ya, kalau rumah ibadah alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih gratis ya kan. Tapi sistem yang ada di rumah ibadah itu kan adanya sedekah, itu luar biasa. Dan memang harusnya sekolah begitu juga, rumah sehat begitu juga ya. Kemudian menyiapkan produk-produk bagi kaum muslimin, itu juga bagian dari ya fardu kifayah, ya. Nggak ada emas berukir dinar, itu juga dosa kalau nggak ada gitu. Jadi kalau fardu kifayah itu adalah kalau seandainya tidak ada yang melakukannya, maka dosa itu satu kaum. Nah, kita bismillah gitu kan, gitu ya, nggak ada yang bikin sabun nih, saya deh bikin sabun gitu, dan kerja keras bikin sabun gitu. Kalau rezeki udah dijamin sama Allah gitu ya. Kok nggak ada yang bikin pakaian gitu kan? Kalau seandainya nggak ada yang bikin pakaian gitu, nanti nggak ada yang tertutup auratnya gitu. Maka saya buat ya seperti itu ya. Nggak ada yang bikin jilbab nih gitu kan? Kayaknya kok jilbab yang
instan tuh bagus gitu, karena ibu-ibu tuh kadang-kadang gitu kan mau keluar rumah gitu kan dia harus segera pakai jilbabnya gitu kan. Nah, akhirnya muncullah Robbani gitu. Robbani itu mewujudkan fardu kifayah, mewujudkan produk bagi kaum muslimin. Dan nggak boleh sebenarnya hukumnya nih, nggak boleh kita beli menggantungkan hidup kita pada produk orang lain, nggak boleh sebenarnya. Ya, kita harus mampu mandiri. Ya, beras harusnya kita produksi sendiri, kedelai harus kita produksi sendiri gitu kan. Kemudian juga telur harus kita produksi sendiri, ayam harus kita produksi sendiri gitu ya. Daging harus kita produksi sendiri. Nggak boleh kita menggantungkan kepada orang lain. Ya. Nah, kan harusnya ada komunitas menciptakan itu. Nah, maka kita kerja keras. Ya kan, menjadikan kayak kambing itu susunya enak gitu kan. Susunya itu bisa terus mengalir, itu ada ilmunya juga, maka di situ kita kerja keras. Oke? Nah, jadi bismillah, kerja keras bukan untuk dapat rezeki tapi untuk mewujudkan fardu kifayah. Ya, supaya kita nggak punya pada dosa lagi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mendesak maksiat ke pojok hina dunia. Itu kerja keras kita. Sekarang ini gitu kan, maksiat itu seperti mendapat panggung gitu. Maksiat itu seperti mendapatkan panggung. Kenapa? Karena kitanya nggak punya duit. Yang punya duit adalah orang-orang yang seperti itu. Ya, nah maka yuk kita kerja keras untuk mendesak maksiat ke pojok hina dunia, sehingga akhirnya maksiat itu nggak bisa dihilangkan sama sekali, karena kita masih hidup bercampur dengan ahli surga dan ahli neraka, kan masih bercampur gitu. Tapi kita bisa mendesak loh ke arah yang sampai dia tuh nggak berani menunjukkan diri gitu, malu gitu, sangat malu kalau dia melakukan maksiat. Lah kalau sekarang kan orang maksiat ini berlomba-lomba. Nah jadi harus malu gitu orang bermaksiat. Kenapa? Karena orang-orang yang solehnya kaya gitu, orang-orang yang solehnya itu orang-orang yang berdaya gitu, sehingga akhirnya orang yang maksiat itu malu karena mereka adalah orang-orang yang hina. Siap ya? Bismillah, insya Allah. Pada saat itu ada orang Yahudi datang ke seorang ulama. Katanya dunia penjara bagi orang Muslim gitu kan. Tapi kenyataannya kami sekarang yang seperti ini gitu. Nah, ada masa di mana orang-orang Yahudi itu hina. Ada masanya di mana orang-orang Yahudi itu hina. Ya, Yahudi yang bukan Yahudi yang dia mau mengenal Islam ya, tapi Yahudi yang memusuhi Islam. Ada masanya. Ya, dan pada saat itu ya akhirnya jadi dakwah. Kata ulama itu ya, waktu itu lagi lagi menunggangi kuda gitu kan. Yahudi itu ada di bawah sambil meminta-minta. Kemudian kata ulama itu, seandainya ya penjara kami saja sudah seperti ini gitu, bagaimana kira-kira kebebasan kami di akhirat gitu. Jadi dakwah gitu. Jadi kerja keras itu loh bagian dari dakwah gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini kuat gitu. Gitu ya. Jadi rezeki udah dijamin beneran ya. Tapi kita harus kerja keras mewujudkan kebaikan demi kebaikan. Oke? Berikutnya lagi, kerja keras itu untuk apa? Untuk menghias akhlak. Untuk menghias akhlak. Ya. Betapa banyaknya orang-orang yang kaya dengan cara yang baik. Itu akhlaknya luar biasa. Benar, akhlak luar biasa. Ini salah satu juga tadi ya, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan bekerja keras dan berpayah-payah mencari rezeki. Kenapa? Karena orang yang seperti itu kalau udah kaya, itu akhlaknya bagus banget. Bagus banget, akhlaknya bagus banget. Ya, makanya kalau kita mau tahu orang nih, ya, kita urusannya uang. Kalau kita belum urusan uang sama dia, kita belum tahu akhlaknya dia. Kita baru tahu akhlaknya seseorang kalau kita udah urusan duit gitu. Nah, urusan duit yang udah selesai, ada orang-orang yang akhlaknya udah beres gitu dalam urusan duit. Orang yang udah gak punya amanah lagi, orang yang sudah sukses, orang yang kaya raya tapi dekat sama Allah, itu akhlaknya yang luar biasa. Maka yuk sama-sama kita kerja keras untuk menghias akhlak ini. Dan kita gak akan pernah tahu gitu loh, akhlak syukur tuh kayak apa tuh kita belum tahu kalau kita belum punya ya kekayaan. Ya, kita belum
Ya misalnya nih ente punya harta 20 miliar gitu. Ya, rumah udah beres. Kendaraan Ferrari gitu ya. Terus kemudian ya sumbangan ke masjid yang terbanyak gitu. Ya. Banking sistemnya luar biasa ya, kayak yang punya Al-Rajhi di Saudi. Itu akhlaknya Masya Allah, akhlaknya baik banget. Nah, kita nggak akan pernah tahu akhlaknya orang yang bersyukur. Kan kita selama ini kan akhlaknya orang sabar doang. Akhlaknya orang sabar gitu kan. Akhlaknya orang sabar. Nah, yuk kita naikin level untuk masuk ke akhlaknya orang syukur. Gitu ya. Bismillah, insya Allah. Oke, nah berikutnya. Salah satu juga mindset ya yang harus kita latih di dalam kekayaan itu adalah menyembunyikan. Udah kerja keras, kan kekayaan pasti ada. Ya. Udah jadi hukumnya, udah sunnatullah, udah rezeki udah dijamin, kerja keras pula. Ya kan? Ya, dengan niatan-niatan yang tadi tuh. Terus kemudian dia pasti dapetin kekayaan. Nah, terus kekayaannya diapain? Disembunyiin, bro. Jangan kelihatan. Ya, karena sekarang ini ada tren mengumbar kekayaan di medsos. Ada tren, ya. Saya nih iPhone-nya ini nih gitu kan, saya ini. Itu tren mengumbar kekayaan di media sosial. Ya. Apakah itu boleh? Ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Mengumbar kekayaan itu hanya mengundang dua jenis manusia. Jadi kalau kita ngumbar nih kekayaan gitu kan di media sosial, itu hanya mengundang dua jenis manusia. Makanya hati-hati gitu di sosial media tuh. Hati-hati gitu. Kita lagi jalan-jalan gitu kan dalam kondisi pandemi gini gitu kan, upload ke Facebook gitu kan. Jalan-jalan gitu kan, nggak pakai masker. Akhirnya mengundang orang yang lebih kaya. Pada saat kita nunjukin iPhone kita iPhone 20 gitu kan, ya. Sekarang iPhone berapa sih? 12 ya. Ini iPhone-nya udah iPhone 19 gitu kan. Ya, saya dong punya iPhone 19 gitu kan. Kamu nggak punya ya gitu. Ya, itu ngomong di media sosial itu hanya mengundang dua jenis orang. Satu, orang yang lebih kaya. Cuma iPhone 19 gitu kan. Gua punya ini gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Yang kedua, mengundang orang yang di bawahnya, timbul iri hati, sakit hati gitu. Orang yang berada di bawahnya, karena nggak semua orang siap, ya, nggak semua orang siap ditunjukkan kekayaan kita, ya, nggak semua orang sih siap. Makanya kalau saya diajarkan guru saya ya, diajarkan kiai, ya, kalau kita punya 5, tunjukinnya 2 gitu, ya, sembunyiin. Agar apa? Nggak timbul iri hati. Kenapa muncul iri hati? Karena ada orang yang menampakkan kekayaannya. Kalau seandainya, ini kan pasti ada ilmu energi gitu ya. Kalau yang ditampakkannya itu, ya, dia sebenarnya punyanya 5. 3 tuh masih disembunyikan. Yang akhirnya ketahuan sama orang 2 gitu. Orang akan, oh iya paham sih gitu, ya. Orang nggak akan timbul iri hati gitu. Tapi timbulnya iri hati karena ya 10 dia punya harta 10-10-10-nya ditontonin gitu. Ya. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi mengumbar kekayaan hanya mengundang 2 jenis manusia. Ya. Orang-orang yang meremehkan, akhirnya kita juga diremehkan dan akhirnya kita jadi punya ambisi lagi. Kemudian orang-orang yang timbul iri hati dan kita menyakitinya. Ya. Akhirnya ya Pak Nas, kalau untuk motivasi bagaimana hukumnya ya kayak ini ya, misalnya ada bisnis gitu kan, nih gitu kan, saya dengan bisnis ini saya berhasil ini. Iya, boleh-boleh aja, tapi ada tapinya. Dikasih tahu dong prosesnya gitu, dikasih tahu proses untuk mencapainya gitu loh. Ya, satu. Yang kedua gitu kan, ya, disembunyiinnya lebih banyak daripada yang ditampakkan. Ya, itu boleh kalau untuk motivasi begitu. Yang selama ini kan udahlah, ini sekarang malah kebalikan gitu kan. Ya, punyanya 2, ya, ditunjukkannya 5. Ya. Punyanya 2, ditunjukkannya 5. Nggak punya motor, tapi dia belinya nyicil gitu kan. Akhirnya dia
ya kelihatan nama orang punya motor, itu timbul iri hati lebih-lebih itu, ya. Oke, berikutnya adalah menyembunyikan kekayaan adalah sunnah Nabi dan sahabat. Jadi sembunyikan kekayaan itu adalah sunnah Nabi. Sahabat itu baru diketahui, ya, sahabat itu tidak diketahui hartanya kecuali setelah meninggal dunia. Itu para sahabat. Kemarin itu kan kita dapetin contoh yang bagus sekali ya dari Syekhuna Ali Jabir gitu ya. Beliau itu ya ketahuan hartanya setelah meninggal dunia. Pada saat saat beliau hidup nggak ketahuan hartanya. Pada saat meninggal dunia ketahuan hartanya, dan ternyata hartanya nggak ada gitu. Ya, masya Allah ya. Kekayaan yang sebenarnya, nah ini dia. Ini mindset, ini benar-benar mindset. Masukkan ke dalam relung jiwa. Kekayaan yang sebenarnya adalah yang disembunyikan. Jadi yang ditampakkan itu bukan kekayaannya. Ya, kekayaan yang ditampakkan itu bukan kekayaan orang. Coba aja mau lihat siapa, Warren Buffett, ya, orang kafir sekalipun, ya, kita ngelihat dia ya biasa-biasa aja gitu. Baru ketahuan gitu kan kalau udah ada Forbes gitu kan, majalah Forbes gitu kan mengumumkan kekayaannya gitu, ya. Dan seterusnya. Nah, dampaknya apa dengan mindset ini? Dampaknya berlomba untuk hidup sederhana. Ya, berlomba untuk hidup sederhana. Tampilnya sederhana gitu. Berlomba untuk tampil hidup sederhana. Karena kekayaan yang sebenarnya itu ente nggak tahu gitu. Kekayaan yang sebenarnya itu ada di berangkas gitu. Ditanam gitu, orang nggak tahu. Gitu ya, bismillah ya. Jadi dan ini mindset ini, kekayaan yang sebenarnya adalah yang disembunyikan. Itu mindsetnya semua orang kaya dunia. Tanyakan deh semua orang kaya dunia, ya. Ente belajar sama siapapun gitu kan, kekayaan sebenarnya dia adalah apa yang dia sembunyikan, bukan apa yang ditampakkan. Jadi kalau ada yang masih menampakkan harta, ya, masih menampakkan harta, ya berarti hartanya segitu-gitunya, gitu. Tapi kalau seandainya Anda nih tahu nih, dia kayaknya nih hartanya nggak segini-gininya nih gitu kan, pasti ada yang disembunyikan gitu, ya. Nah maka yang paling bagus adalah yang disembunyikan. Siap ya? Bismillah, insya Allah menyembunyikan kekayaan. Nah, mindset berikutnya yang harus kita lakukan adalah mewarisi kekayaan, ya. Selama ini kan kita nggak pernah punya mindset nih warisan gitu. Saya mau warisi sesuatu buat anak-anak saya. Punya nggak keinginan seperti itu? Pasti punya, tapi realitanya bagaimana? Jangankan warisan Pak Nas, untuk makan aja kita, ya sekarang kita mikirin gimana bisa makan. Nah ini kan berarti kan persoalan loh, persoalan. Ya, karena kita nggak pernah mikirin tentang bagaimana mewarisi kekayaan kita. Nah, yuk setelah ini kita punya mindset dan punya dream gitu, punya dream. Ya, meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi adalah kewajiban agama. Ini mindset. Oke? Meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi adalah kewajiban agama. Ya. Meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi. Ya. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang ya takut ya Allah, jangan sampai generasi saya lemah ya Allah. Ya, kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Nggak boleh. Haram hukumnya meninggalkan anak yang lemah. Kenapa? Kalau meninggalkan anak yang lemah nanti mereka bisa ya kadal faqru ayyakuna kufran. Bisa ya menanggalkan agamanya. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, maka menjadikan
ya, mewarisi itu, warisan adalah bagian dari ketakwaan. Oke? Jadi mewarisi hal yang bagus ya, itu adalah sebuah bagian dari ketakwaan. Sip ya, bismillah. Meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi adalah kewajiban agama. Mengajarkan anak-anak tentang ilmu uang dan kekayaan. Kasih ilmu tentang uang dan kekayaan. Kita harus benar-benar gitu loh, ngasih mereka pemahaman yang baik tentang uang dan kekayaan. Beri latihan dan tanggung jawab. Jadi kalau uang tuh ya, uang buat anak nih, itu kasih uang harian atau bulanan ya. Bagusnya kasih bulanan nih, bulanan ya kamu ngolah gitu. Nanti kelihatan tuh anak pertama, kedua, ketiga yang mana yang mampu mengolah uang gitu. Kelihatan. Yang satu ditabung, yang satu nggak nabung gitu. Ya. Seperti itu. Beri latihan dan tanggung jawab. Nah, yang nggak nabung kasih ilmu lagi. Nah, kamu harus gitu kan? Ya, harus ngikutin kakak kamu tuh yang bisa nabung, jangan sampai boros. Nanti kan kehidupan. Nah, akhirnya kita berdiskusi tentang uang dan kekayaan kepada anak-anak kita. Kasih ya tanggung jawab dan jangan dimanjain ya. Jangan dimanjain buat anak-anak. Buat doa, planning dan goal. Ya, buat doa, planning dan goal kepada anak-anak kita. Ya, mewarisi pendidikan ya. Kemudian kita bekerja keras, kemudian sedekah emas ke keluarga ya. Sedekah emas ke keluarga. Emas yang terbaik apa? Ya pastinya ya emas dinar khairul razikin ya. Bukan iklan ini mah, kampanye aja ya. Kampanye dinar khairul razikin. Beli properti perlahan-lahan ya. Beli properti. Jadikan impian aja, jadikan impian gitu kan, beli properti perlahan-lahan aja ya. Ya, jadi nanti kita akan bahas ya ilmu properti ya. Mau nggak ya? Tulis di komen ya kalau seandainya memang teman-teman mau bahas ilmu-ilmu keuangan lebih dalam lagi. Ilmu properti nanti insya Allah kita akan bahas ya. Oke, jadi beli properti perlahan-lahan, kasih emas ke anak gitu ya. Uang bulanannya dibagi ya. Misalnya katakanlah uang bulanannya 1.000.000 gitu kan. 500.000 berupa emas, 500.000 berupa rupiah gitu. Ya. Seperti itu ya. Oh ya, ini karena ada iklan ya. Jadi materi ini dipersembahkan oleh Dinar Khairul Razikin gitu ya. Bolehlah sedikit-sedikit iklan. Dinar Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Oke, nah jadi itu adalah iklan dinar ya. Nah, prinsip penyimpan dinar, tentukan tujuan menyimpan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan menyimpan dinar. Ya, misalnya Anda menyimpan emas untuk ongkos naik haji, membeli rumah, atau untuk pendidikan anak. Ya, dengan tujuan yang jelas, Anda bisa membuat perencanaan berapa banyak dinar atau emas yang harus dikumpulkan untuk mencapai tujuan. Misalnya sebulan berapa ya? Sebulan misalnya seperempat dinar per bulan gitu kan? Atau ya setengah dinar ya. Harus nih ya, nggak kerasa kok ya. Nah, kenapa nabungnya dalam bentuk dinar? Karena ya biasanya yang kita cintai ini ya, yang kita cintai ini itu biasanya lebih lama dipertahankan ya. Nah, itu kan prinsip tabungan. Prinsip tabungan itu kan bagaimana kita bisa lebih lama mempertahankan tabungan-tabungan kita. Oke? Kemudian perhatikan kemampuan finansial. Menyimpan emas atau dinar harus dimulai ketika sudah memiliki dana lebih. Oke? Sebenarnya ini bukan dana lebih. Apabila setiap bulan sudah memiliki surplus, maka kelebihan dana tersebut dapat digunakan untuk membeli emas atau dinar. Maaf, ini saya saya kritisi sedikit ya. Ini yang bikin teman-teman ya. Yang bikin teman-teman. Jadi ya, nyimpen tuh harus dipaksakan. Oke? Paksakan ya.
dipaksakan. Nyimpen tuh harus dipaksakan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya gaji nih, katakan gaji 3 juta ya per bulan, ya kan? Dapat gajian nih, itu harus langsung disisihkan, ya. Langsung sisihkan, ya, langsung bagi 2 tuh, ya. Yang mana yang harus ditabung dan yang mana yang harus dihabiskan. Yang mana dulu? Habiskan dulu baru ada sisanya atau tabung dulu baru sisanya dihabiskan? Yes, benar. Tabung dulu, katakan misalnya tabung 1/8 dinar gitu kan. Atau 1/16 dinar gitu. Loh Pak Nas, emang ada Pak Nas 1/8, 1/16? Ya tunggu aja bentar lagi akan ada produknya gitu ya. Jadi 1/16 dinar itu kan 250.000. Ya udah langsung simpen aja, langsung ambil, simpen 250.000, 2.750.000-nya silakan ya nikmati gitu, silakan konsumsi. Jadi harus dipaksakan di awal. Nah, orang kaya itu saving dulu baru spending. Orang nggak kaya spending dulu baru saving. Kebalikan ya. Jadi orang kaya itu apa? Saving dulu baru spending. Kalau orang yang nggak kaya itu spending dulu, sisanya baru saving. Nah ini nggak bagus ya. Jadi saving dulu baru spending. Saving dulu, saving itu tabung dulu, baru spending. Oke? Jangan sampai Anda mengorbankan seluruh penghasilan atau bahkan berutang. Ya, nah ini nggak boleh punya amanah untuk membeli emas dan dinar. Komitmen dan konsisten. Dalam menyimpan emas dan dinar kita harus memiliki komitmen dan juga konsistensi. Di mana dengan menyimpan berarti harus bersabar dalam membangun dan menabung agar tujuan kita tercapai gitu ya. Bismillah ya. Nah ini ada promo eksklusif nih. Kalau seandainya teman-teman ya silahkan aja ke dinarkr.com ya. Jadi kita di www.dinarkr.com ini adalah website kita ya. Jadi beli, mendaftar jadi agen dan segala macam itu di sana. Oke. Kemudian juga mungkin ada yang tanya, Pak Nas, itu sekarang dinar kan ditangkap Pak Nas gitu kan. Oh, bukan, itu bukan dinar KR ya. Pertama itu kita doakan semoga Ustadz Zaim Saidi dibebaskan segera, mudah-mudahan amin ya. Yang kedua, itu dinarnya digunakan sebagai mata uang. Ya wallahu a'lam, saya nggak ngerti ilmunya. Yang jelas kalau dinar KR itu untuk tujuannya buat saving, bukan tujuan buat mata uang ya. Tujuannya buat saving, setelah tercapai baru dijual lagi barangnya menjadi rupiah lagi gitu ya. Kalau itu nggak melanggar undang-undang sama sekali gitu ya. Bismillah ya, insya Allah. Nah kemudian Panas apa sih kelebihannya gitu ya? Kelebihannya dinar KR gitu. Nah kalau mau ngelihat sebuah produk itu lihat perbandingan spreadnya ya, perbandingan spreadnya. Dinar KR alhamdulillah spreadnya itu paling rendah ya. Jadi dinar KR 24 karat itu kita nih ya, ini spread kita lihat ya. Antam 5,3, Lotus Arci 7,9, EOA 3, dinar Antam 15,8 ya. Ini makin kecil makin bagus, 14,7 ya. Kemudian dinar Galeri 24 itu 14,7, dinar Public Gold 9,3. Kita 3,5 ya, kecil banget ya. Bismillah insyaallah. Bahkan kalau seandainya teman-teman bisa masuk ke Dinar Club itu cuma 0%. Artinya harga jual dan harga beli di hari yang sama itu ya, itu harganya sama. Jadi keren banget ya. Bismillah. Oke, kita lanjut. Pinjam meminjam. Nah, ini juga kaitannya dengan mindset juga ini, pinjam meminjam gitu ya. Penyakit keuangannya adalah ini. Pinjam meminjam. Ya. Kalau tubuh itu ada penyakitnya, nggak ada yang membuat nggak sehat gitu. Misalnya nih jantung itu apa sih gitu yang nggak membuat dia sehat gitu? Gorengan gitu kan, itu sebab tuh. Maka jauhi gorengan kan gitu. Kemudian apa lagi gitu ya? Begadang gitu kan, begadang. Jadi tidurnya lewat dari jam 11 dan itu terus menerus gitu. Itu yang kena liver. Maka penyakitnya
atau yang membuat nggak sehatnya liver adalah begadang, maka jauhi. Ya, jadi setiap organ itu ada penyebab-penyebabnya. Nah, kalau untuk keuangan itu ada penyakitnya ini nih, pinjam meminjam. Jadi akhirnya ya udah nggak boleh dong, ya. Sebisa mungkin kita udah benar-benar panas. Ada tuh Nabi gitu kan pinjam meminjam gitu kan, bahkan di akhir hayatnya Rasulullah SAW itu besi ininya sedang digadai gitu. Iya, itu salah satu bagian dari sejarah gitu loh, bagian dari sejarahnya Rasulullah karena beliau sedekah terus. Ya, ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah gitu. Pas nggak ada gitu, ya udah saya pinjam dulu gitu. Lah kalau kita gitu kan, nah kan kalau Nabi itu kan polanya sedekah banyak gitu kan, sampai nggak punya duit. Oke, sedekahnya banyak ya, sampai nggak ada duitnya. Nih saya ganti warna kayaknya bagus ya. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW itu sedekahnya banyak, pas lagi perlu ya pinjam dulu, gitu. Pas lagi perlu tuh pinjam dulu. Kalau kita apa? Sedekahnya kagak banyak, gitu kan? Kagak perlu, pinjam terus, ya kan? Kalau perlu ini kan perlu mendesak sebenarnya nih, keperluan yang mendesak. Kalau kita kan minjem lagi. Beli mobil, beli motor. Ya motor udah lunas yang satu. Beli lagi motor yang kedua. Ampun kagak beres-beres. Gitu ya. Jadi ini penyakitnya. Jadi maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghindari itu. Jadi kalau seandainya nggak mau kena livernya, ya jangan begadang. Kalau nggak mau kena jantungnya, ya jangan makan gorengan. Kan gitu. Atau gorengannya disedikitkan gitu. Nah, itu penyakit keuangan adalah pinjam meminjam. Nah, ini harus jadi prinsip dan mindset. Pantang meminjam. Kecuali ke keluarga terdekat. Jadi kalau pada saat kita mau benar-benar terpaksa minjem gitu ya, itu pantang minjem kecuali ke keluarga terdekat. Pak Nas, saya udah nggak bisa lagi minjem sama keluarga terdekat, berarti ente udah nggak dipercaya, udah jauh itu nggak boleh minjem. Jadi kalau pada saat misalnya kan ada saat-saat dimana kita dari sisi ekonomi gitu kan, ya dari sisi ekonomi itu ya lagi nggak bagus, ya udah kita terpaksa. Tapi minjemnya ke keluarga terdekat, nggak boleh ke keluarga yang jauh atau orang yang baru kita kenal, baru kenalan di magnet rezeki, tiba-tiba udah gitu kan ngejapri-japriin gitu kan, boleh nggak pinjam sesuatu lah, baru aja kenalan kemarin gitu kan, tahu-tahu udah minjem. Nah ini berarti orang yang nggak sehat ini, pasti orang keuangannya pasti nggak sehat. Jadikan lunas amanah itu sebagai goal utama. Kita nggak akan pernah bisa kuat deh, masyarakat kita nggak akan pernah bisa kuat kalau nggak lunas. Ya, negara kita juga nggak akan pernah bisa kuat. Gitu. Jangan mimpi gitu negara kita bisa kuat gitu kan dengan ngutang lagi gitu, nggak akan pernah bisa. Nah, jadikan lunas amanah itu sebagai goal utama. Bahkan orang paling kaya itu adalah orang yang nggak punya amanah hari ini ya. Orang yang paling kaya hari ini. Pantang memberi pinjaman. Nah ini juga pantang ngasih pinjaman kecuali, nah ada kecualinya, siap mengikhlaskan. Dan, nah jadi ada dua syarat di sini. Ya, pantang memberi pinjaman kecuali siap mengikhlaskan. Jadi kalau seandainya dia nggak bayar, kita udah siap gitu loh. Jadi pada saat kita minjemin nih, ya udah, nanti kalau dia nggak bayar ya udah gitu, ya udah siap mengikhlaskan. Yang kedua, menjaga kehormatan orang yang diberi pinjaman. Jaga kehormatannya. Jangan sampai akhirnya pada saat kita nagih itu, kita nagihnya dengan keras gitu loh. Habisnya dia nggak mau bayar sih Pak Nas. Ya berarti ente nggak siap mengikhlaskan. Ya, makanya pantang kasih pinjaman kecuali ente siap nih. Ya, siap mengikhlaskan dan jaga kehormatan orang yang diberi pinjaman. Orang yang diberi pinjaman itu adalah orang yang mulia. Ya, rezeki dititip di mana? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka dia harus kita jaga kehormatannya. Nggak boleh kita ngomongin ke orang-orang bahwa dia ngutang sama saya itu gitu. Masya Allah, merendahkan orang nggak boleh. Jadi boleh-boleh aja minjemin, ya. Tapi Anda harus rela kalau dia kagak bayar.
Kalau Anda nggak rela nih, kayaknya dia nggak mungkin bayar. Jangan dipinjemin dong. Jangan dipinjemin, gitu ya. Bismillah ya. Ini mindset pinjam meminjam, ya. Tertulis dan rapih, ya. Tertulis dan rapi, ya. Jangan sampai akhirnya ya kita nggak punya catatan orang-orang yang pernah minjem duit ke kita nggak punya catatan amanah kita, ya nggak boleh, harus tercatat dan rapi. Oke, terakhir ya kita wrap up ini. Umat Islam akan kuat kalau mindset keuangan setiap muslimnya tepat. Jadi mudah-mudahan dengan yang tadi kita bahas gitu ya, itu insya Allah akan membuat kita menjadi muslim yang kuat ya. Berjuang mandiri secara ekonomi adalah batu bata bagi kekuatan Islam. Jadi Anda berjuang nih masing-masing secara ekonomi gitu ya, lunas amanahnya gitu kan, berjuang untuk dibayar dan seterusnya. Terus kemudian juga Anda bekerja keras, itu Anda menjadi batu bata kok bagi ekonomi atau bagi kekuatan Islam. Anda menjadi batu bata. Oh, batu bata maksudnya. Jadi Islam itu kan bangunan ya kan. Terus kemudian ada batu batanya gitu kan. Nah, mau dong kita menjadi batu batanya salah satu aja gitu kan. Kita menjadi batu bata bagi kebangkitan Islam ya kan. Menjadi batu bata bagi kebangkitan Islam. Masya Allah ya. Kita ngambil porsi satu aja gitu. Ya Allah, jadikan aku salah satu di antara ya batu bata ya. Nah, maka kalau seandainya satu batu ini ya saya pindah ini jadi merah gitu kan. Merah itu berarti persoalan. Satu bata ini persoalan. Berarti kan Islamnya jadi nggak bagus kan. Nah, bayangkan yang bermasalah ini, yang punya persoalan ini 81%. Jadi batu bata Islam itu 81% punya persoalan. Sehingga akhirnya Islamnya nggak kuat gitu loh ya. Maka yuk bismillah yuk sama-sama kita perkuat Islam ya. Jadi berjuang mandiri secara ekonomi masing-masing itu adalah bagian dari Anda dapat pahala ya. Berikutnya, beli produk saudara muslim adalah amal soleh yang mulia ya. Jadi ketika Anda beli produk gitu kan saudara yang muslim, itu niatin aja jadi sedekah gitu. Niatin jadi sedekah, insya Allah ya, jadi pahala yang baik. Dapatkan keuntungan yang wajar itu tuntutan agama ya. Hindarkan gengsi. Kalau seandainya mau berusaha, saya mah malu gitu kan kalau seandainya saya di bisnisnya ini gitu. Jangan dong ya, jangan malu, hindarkan gengsi. Yang penting kalau rezeki halal insya Allah. Yang penting halal ya. Yang penting halal. Bismillah ya insya Allah. Oke, alhamdulillah itu adalah materi terakhir ya. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semuanya bisa menjadi muslim yang kuat ya, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertemu dan bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala ya. Ada pertanyaan enggak kira-kira ya? Kita lihat di komen ya, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti sedikit banyak saya akan semampunya jawab. Kalau nggak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan bincang hikmah kita bermanfaat ya. Dan mungkin ada yang nanya juga ke saya ya, Pak Nas, kenapa sih Pak Nas selalu ngomongin agama gitu kan? Ya, agama ya gimana, orang saya lahir ke muka bumi ini diazanin kok gitu ya. Ya, jadi saya diazanin sama orang tua saya, maka akhirnya setiap kita ngomong gitu kan, kita selalu bicara tentang agama. Ini ada pertanyaan, kalau cara jual dinar KR itu harus kemana? Pertama ya, Anda jualnya ke orang yang pertama kali beli. Ya, misalnya kita beli ke A nih gitu kan, kita udah buat sistemnya kok, kita udah buat sistem. Kalau seandainya Anda belinya ke A, maka jualnya ke A lagi. Insya Allah A itu akan sangat-sangat membantu Anda. Tapi kalau seandainya nggak ketemu si A nih gitu kan, ya coba nanti kontak ke website gitu kan. Di sana ada nomor telepon kita
silahkan gitu ya. Nanti kita akan bantu. Kalau seandainya ya ekosistemnya Dinar Khairul Razikin nggak sanggup gitu ya untuk menyerap, insya Allah di Pegadaian, di apa namanya, di toko emas ya pasti laku, namanya juga emas ya, emas pasti laku di mana-mana. Cuma harga terbaik pastinya dijualnya ke komunitas. Kalau belinya bagaimana Pak Nas? Kalau belinya itu di dinarkr.com ya. Ini saya tulis di sini ya. Di sini ternyata belum ada ya. www.dinarkr.com ya. Nah, nanti silahkan belinya di sini dinarkr.com. Ya, sudah saya sampaikan di sini ya. Jadi untuk beli ini kayaknya bagus taruh di sini. Ya, beli Dinar KR itu silahkan ya untuk membelinya di dinarkr.com. Nanti di situ ada linknya untuk membeli ya. Kemudian dalam bisnis kadang menghutangi itu terjadi karena masalah atau persoalan ya, mendadak dan tidak bisa dihindari. Bagaimana Pak Nas? Ya kan tadi ada tuh. Jadi kalaupun seandainya dia mau punya amanah atau menghutangi gitu ya, seperti ini kan tadi ya. Jadi kalaupun seandainya kejadiannya adalah ya udah gitu kan, saya mau kasih pinjaman gitu kan. Nah itu kecuali siap mengikhlaskan dan jaga kehormatan orang yang diberi pinjaman gitu. Misalnya nih rekan bisnis, tapi rekan bisnisnya itu kita tahu betul bahwa dia orang yang baik gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau orang yang baik mah gitu ya, seperti itu. Kecuali kalau seandainya orang yang baru dikenal, jangan ya. Oke. Sebentar. Ada lagi, Ustadz bagaimana cara mengelola hati? Wah, ini ilmu hati ini ya. Ilmu hati. Ilmu hati juga bagian dari yang kita bahas di Magnet Rezeki. Ya, silakan Anda ke Telegram ya. Telegram kita di t.me ya. Ini saya apa namanya? t.me audio Magnet Rezeki. Insya Allah di sini ada ilmu-ilmu tentang bagaimana mengelola hati. t.me audio Magnet Rezeki. Oke? Kalau ada yang mau minta pinjaman ke kita namun kita tidak bisa bantu, ya nggak apa-apa ya. Nggak ada kewajiban kita kok untuk bantu orang yang mau minjem ya. Tapi kalau kita misalnya nih ada yang mau minjem 1 juta gitu kan, aduh kok saya nggak bisa, mohon maaf ya kalau 1 juta, tapi kalau saya kasih 100.000 gitu, saya kasih ya 100.000 gitu, mohon maaf saya nggak bisa minjemin kalau 1 juta, boleh ya. Pak Nas nggak beli Dinar KR dengan Mas Antam, bisa nggak beli Dinar KR? Oh nggak bisa. Ya nggak bisa, kan kita nggak boleh ya di Indonesia itu kalau mau beli sesuatu harus pakai rupiah ya. Jadi emas antamnya ditukar dulu ke rupiah, dijual dulu ke rupiah, baru rupiahnya beli ke Dinar KR ya. Meninggalkan generasi yang kuat iman apa kuat ekonomi Pak Nas? Ya dua-duanya ya. Mana tadi ya? Dua-duanya dong, kuat iman dan kuat ekonomi. Nah untuk kuat iman udah banyak sekali dalilnya ya, ada dalam surat Al-Baqarah akhir juz 1 itu ya, akhir juz 1 di 138 itu ya, Al-Baqarah ya, tentang Nabi Ibrahim yang ingin meninggalkan generasi yang kuat secara iman. Udah banyak dalil-dalilnya yang kuat secara iman. Nah hari ini kan pembahasan kita adalah kuat secara ekonomi. Mungkin kita baru ngeh gitu kan, kita baru ngeh, iya juga ya kita harus tinggalkan secara ekonomi ya. Ustadz ada menu dinar di bawah 1/4, nantikan. Insya Allah kita mau bikin yang 1/8 sama 1/16 ya, insya Allah. Pak Nas bagaimana kalau seandainya udah punya dinar banyak kemudian mau jual kemana? Ke kita, insya Allah kita ya. Kita memang siapin 99% ya, jaminan buyback garansi atas izin Allah ya.
Pak Nas, saat ini keluarga masih lebih percaya dinar Antam dibanding KR. Mungkin ini karena ketidaktahuan saya. Maaf saya salah. Apakah dinar KR dicetak PT Antam ya? Iya, jadi dinarnya, emasnya kita beli ya. Sebagiannya dari emas Antam, LM Antam gitu ya. Kemudian kita cetak di pengrajin. Boleh silakan kalau mau masih pakai dinar Antam gitu kan. Kan ini mah pilihan aja. Nanti tinggal dilihat ini dinar Antam, ini dinar KR gitu kan. Mau beli yang mana? Enggak apa-apa, silakan. Kita juga enggak maksa, ya. Bagaimana Pak Nas menyikapi saudara yang pola hidupnya cenderung royal tapi hobi pinjam ke family-family? Ya ini penyakit ini, mohon maaf ya. Ini persoalannya di sini dan tidak pernah mengembalikan pinjaman-pinjaman tersebut. Ya ini ya. Hidupnya royal gitu kan, hobi pinjam, doain sama kasih link video ini. Nanti saya akan upload ke YouTube, nanti Anda kasih video ini ke dia gitu ya, mudah-mudahan ya. Kalau punya 30 dinar untuk anak 3 dalam waktu 1 tahun belum dibagikan, ada kewajiban zakat ya? Ya ada ya. Jadi kalau seandainya anak itu masih berada dalam tanggungan kita ya, maka harta semuanya itu kita hitung gitu ya. Itu sebagai bagian dari zakat. Nah zakatnya cuma 2,5% kok ya. Bismillah insya Allah. Pak Nas, amalan apa yang sering Pak Nas amalkan sampai bisa di sini? Maksudnya sampai bisa setaraf ini kali ya. Amalannya amalan biasa, amalan wajib, sholat 5 waktu, sebisa mungkin tepat waktu gitu ya. Sebisa mungkin di masjid, kecuali kalau sekarang kondisi sekarang ini gitu ya. Tapi kalau kondisinya normal ya di masjid. Kemudian berjamaah gitu ya, kemudian doakan orang ya, kemudian paket ilmu terumbu karang, kickback ya, kemudian juga RFF, release, forget and forgive, udah saya bahas semuanya di ilmu magnet rezeki di sini nih ya, di t.me audio magnet rezeki. Itu amalan-amalan saya semua. Jadi kalau mau ditanya amalannya apa, begitulah. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua ya, insya Allah ya. Oke, ini Pak Nas, bagaimana kalau kita menjual dinar? Apakah hari itu langsung terima uangnya? Karena kami di Maluku, terima barang, terima uang, udah gitu aja ya. Kita yadan biadin ya. Kalaupun nggak pakai yadan biadin, kita pakainya akad salam. Anda kirim ya ke PDKR terdekat gitu ya, di Maluku juga ada kok. Nanti kemudian setelah itu gitu ya, itu nanti uangnya ditransfer. Bismillah, sederhana ya. Kirimnya pakai ekspedisi, JNE, JNT, Lion Parcel ya, macam-macam itu ya. Bismillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua insya Allah. Sampai jumpa di Bincang Hikmah pekan depan. Saya Nasrullah undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.